Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Alhamdulillah, masih semangat ya? Alhamdulillah, kita berbicara mengenai keselamatan karena mungkin ini bukan hanya menjadi pertanyaan yang seringkali menyelimuti di dalam diri pada saat lagi sendiri. Kadang ada merasa galau pasti ya, ada merasa gelisah, ada merasa hal-hal yang sifatnya hampa gitu. Apalagi kan usia-usia seperti ini, istilahnya juga, ya saya juga sih Pak, terkadang ada hal-hal yang sifatnya merasa kosong atau merasa kita itu sudah begitu banyak melakukan aktivitas tapi merasa kayak hal-hal yang sifatnya ada jeda, ada ruang tersendiri yang merasa kurang terus gitu Pak. Atau ada hal-hal yang belum komplit sekalipun mungkin secara materi, secara hal-hal yang sifatnya lingkungan dan sebagainya sudah begitu mendukung, tapi manusiawi. Pasti ada hal-hal saja yang mungkin sifatnya bosan atau mengulur-ngulur waktu dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana sebenarnya dengan manusianya manusia gitu Pak? Okay. Dengan berbagai persiapan, dengan berbagai kadar iman Islamnya masing-masing, latar belakang pendidikan, fondasi di keluarga, di dalam sebuah lingkungan, bahkan di daerah pun menjadi sebagai satu kesatuan yang menyebabkan seseorang bisa menjadi manusia. Dan banyak dari kita yang mengatasnamakan manusia, namun di dalam perilakunya tidak mencerminkan seperti itu. Bagaimana sebenarnya kita memaknai diri sebagai fitrahnya seorang manusia dan sebagai fitrahnya umat Islam untuk hidup di dunia ini Pak? Baik, persoalan itu tidak bisa dihindari ya. Kalau kita hidup itu ada peribahasa orang-orang yang ahli filsafat itu, kalau Anda hidup mesti akan berhadapan dengan masalah ya. Dan masalah itu tidak silih berganti. Tidak hilang satu kemudian hilang sama sekali, enggak, tumbuh lagi. Dan kalau kita ingin maju harus dihadapi dan diselesaikan masalah-masalah itu. Tidak boleh lari dari masalah. Kalau lari itu sesungguhnya dalam teorinya, kita ibarat mau maju, ada rintangan, nyamping, itu lari ya kan. Lari dari masalah, datang lagi masalah di depan sini. Lari lagi. Sampai kapan? Sampai kapan, nggak ada selesai-selesai. Kalau mau maju harus menghadapi dan mencari solusi dalam setiap masalah itu. Kelihatannya dalam kehidupan kita di dunia ini tentu saja yang kelihatan, yang nampak itu masalah dunia. Tapi ruang agama mengajarkan ruang untuk memberi nilai-nilai agama, nilai-nilai akhirat itu sangat terbuka lebar dan sangat diapresiasi. Jadi yang pertama, selain kita harus hadapi masalah, yang keduanya adalah masalah itu kita bumbui dengan nilai-nilai akhirat gitulah. Caranya seperti apa? Bahwa kita bekerja dunia nampaknya, tapi akan bernilai akhirat, itu kan yang mesti kita lakukan. Tidak bisa tidak ya, kita punya aktivitas dan masing-masing profesi kita. Profesi itu semuanya duniawi. Tidak semua tuan guru gitu. Ya, tidak semua tuan guru. Dan tuan guru itu pun sebagai manusia yang beraktivitas dan mengajar itu sebagai aktivitas duniawi sesungguhnya. Kalau sehingga Nabi itu mewarning kita, ada orang kata Nabi yang melakukan perbuatan nampak akhirat tapi nilai dunia yang dia dapatkan. Itu kan naudzubillah min dzalik. Tapi ada orang yang sebaliknya melakukan aktivitas duniawi, tapi nilai yang dia dapat nilai ukhrawi. Itu kan yang sebenarnya kita harapkan. Ya, kalau sholat itu sepertinya mesti dapat pahala. Tidak, sesungguhnya tidak. Belum tentu. Belum tentu dapat, karena tergantung kepada niat dan seperti apa dia meletakkan sholatnya itu. Tata caranya. Tata caranya, niatnya untuk apa. Itu masih tergantung. Artinya begitu juga dengan perilaku duniawi yang nampak duniawi banget ya. Seperti Anda yang pemegang kamera misalnya kan duniawi banget nih. Yang dalam konteks positif tentunya begitu. Tapi kemudian dia berniat untuk men-share yang bagus-bagus ya kan.
Tidak Lalu, mesti juga ke diskotik dengan ya, dengan tujuan untuk mendapat nilai akhirat gitu Pak ya. Nah, hal seperti itu kan seringkali juga menjadi apa ya, pengaruh-pengaruh lingkungan. Apakah sebenarnya bagi generasi muda hari ini kan sebagai orang tua, kita mungkin juga dihadapkan dengan pendidikan terhadap anak. Pasti ada kekhawatiran dengan majunya zaman, kemudian juga kenakalan remaja yang hari ini kian masif, walaupun sebenarnya kita juga tidak bisa menyamaratakan seluruh kondisi dan kualitas seorang anak. Namun di satu sisi itu yang terjadi. Begitu banyak yang istilahnya kehamilan di luar nikah, nauzubillah, kemudian juga pembunuhan dan lain sebagainya yang banyak sekali didominasi bagi para generasi muda dengan masalah yang sebenarnya sangat sepele begitu Pak. Nah, sejauh mana sebenarnya kadar kita sebagai orang tua untuk kemudian membantu dan mengarahkan ketika diamanahkan sebagai seorang anak, walaupun secara fitrahnya kita mengetahui Nabi saja sebenarnya bisa saja memiliki seorang anak yang kemudian juga tidak patuh begitu terhadap ayahnya. Bagaimana sebenarnya menyikapi fitrahnya sebagai orang tua? Ya, saya kira kalau kita diberi janji yang sungguh besar ya, sebagai orang tua itu kan punya kesempatan untuk mendapatkan amal yang terus mengalir ya. Salah satu di antara 3 yang ketika orang itu sudah meninggal dia terus dialiri amal pahala orang yang masih hidup, yaitu anak ya. Anak itu investasi dunia akhirat ya, investasi dunia akhirat yang kalau sudah pun meninggal orang tuanya akan dapat terus aliran pahalanya. Saya kira ini harus direbut dan diraih oleh orang-orang tua, bahwa kalau orang tuanya betul mengajarkan, betul mendidiknya, lalu kemudian jangan lupa yang terakhir. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka, tapi jangan lupa bahwa di sisi yang lain ada Tuhan yang sangat berperan besar dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi kalau orang tua dulu, bayangkan kita memikirkan atau kembali ke orang tua dulu kita, itu nggak terlalu banyak ngomong, itu anak-anaknya berhasil. Betul. Dan satu orang tua bahkan punya 10-12 anak gitu Pak ya. Itu yang antik kan? Kenapa? Tapi saya kira inilah perbedaan dengan orang sekarang. Orang sekarang itu terlalu banyak mengandalkan kepiawaiannya, kepintarannya untuk mendidik mereka. Bukan adabnya. Nah, tapi adabnya disepelekan. Kemudian apalagi dia kepada Tuhan menyampingkan itu. Saya kira inilah kekurangan kita hari ini. Dan kalau yang di sini kan sebagai anak-anak semua, ya. Kalau anak-anak semua ini kan ceritanya lain. Anak-anak itu kalau mau membahagiakan diri sendiri, bahagiakan orang tua kan begitu ya. Jadi kalau harusnya. Kalau mau dapat sesuatu yang kesuksesan di masa tua kita, itu kan sangat jelas ya, Nabi mengarahkan bahwa ridallah fi ridal walidain satu ya. Allah akan selalu mengikuti apa kemauan kita kalau kita mengikuti apa kemauan orang tua kita. Betul. Ya. Jadi yang kedua, bahwa birru aba'akum tabirrakum abna'akum. Jadi kalau kalian berpikirnya nanti menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu yang mempunyai anak, yang ingin anak-anak kita juga berbakti kepada kita, maka hari ini kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua kita. Jadi ini siklus yang tidak pernah putus. Ya. Jadi terus berkelindan. Dia tidak bisa putus. Kita mau dapat anak yang berbakti pada kita, bercerminlah dulu. Nah, sekarang kita harus berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua itu tujuannya adalah lillahi ta'ala. Yang kedua, kemungkinan kita akan dibaktii oleh anak-anak kita yang kemudian kita ketika pada saatnya kita menjadi orang tua. Jadi itu yang paling penting ya, saya kira sangat penting dicamkan oleh kita sebagai anak-anak, sebagai anak yang masih punya orang tua ya. Baik, insya Allah. Dan tentunya juga itu yang menjadi harapan bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk terus membahagiakan kedua orang tua, dan insya Allah semua yang ada di sini diberikan kesuksesan dan keberkahan gitu Pak. Amin, amin. Terakhir Pak, untuk menutup kita dalam kesempatan kali ini. Baik, bahwa kita di dunia ini ingin selamat, dan tentu saja keselamatan kita di dunia ini memberikan keselamatan kepada orang lain, dan itu ganjarannya adalah keselamatan kita di akhirat.
Itulah saya kira yang harus kita camkan baik-baik. Keselamatan itu tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Ketika kita memberikan keselamatan kepada orang lain, kedamaian kepada orang lain, yakin kita akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Dr. Shagir, Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang alhamdulillah hari ini hadir. Semoga tayangan ini bisa memberikan kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih juga bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan terus program Majelis Sore. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, Pak Shagir, dan teman-teman semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.